Karena itu atas nama rakyat Indonesia Soekarno-Hatta memerdekakan, bukan atas nama Soekarno-Hattanya sendiri. Iya. Di dalam negeri Indonesia itu berleha-leha. Semuanya serba santai. Tiba-tiba dibuat aturan ini, tiba-tiba keluar aturan ini. Kemarin RUU TNI jadi Undang-Undang TNI secara tiba-tiba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat logika. Indonesia sudah memasuki masa 6 bulan pertama kepemimpinan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sahabat logika, 6 bulan pertama situasi makin beragam, situasi nasional baik itu politik, ekonomi, kemudian keamanan juga beragam, update kegiatan-kegiatan yang mengagetkan banyak orang juga mulai terlihat satu persatu dikala banyak menteri mendatangi mantan Presiden Jokowi ke Solo, kemudian beberapa hari lalu Sespim Polri juga mendatangi Jokowi, diberikan arahan, mantan Presiden Jokowi memberikan arahan kepada Sespim. Ini membuat tanda tanya besar buat kita semua. Lalu ada juga surat dari purnawirawan TNI atau tokoh-tokoh TNI, tokoh-tokoh tua, tokoh-tokoh lama yang memberikan surat kepada Presiden Prabowo yang intinya adalah meminta Presiden Prabowo meninggalkan Jokowi dan oligarki sesuai dengan tema YouTube kita beberapa waktu lalu. Dan selain itu juga ada isu ijazah palsu Jokowi yang masih sampai saat ini ramai dibicarakan publik karena memasuki babak di persidangan, ya kan? Dan bahkan kampus UGM, rektorat memberikan statement terhadap ada atau tidaknya, asli atau tidaknya ijazah S1 mantan Presiden Jokowi. Situasi 6 bulan ini, 6 bulan terakhir ya, sejak dilantik Prabowo sebagai presiden sampai detik ini penuh dengan tanda tanya besar, penuh dengan keresahan, penuh dengan kekecewaan, dan juga masih gelap gulita. Lalu bagaimana analisa kita mengenai situasi 6 bulan ini, raportnya seperti apa, dan bagaimana analisa kita 6 bulan ke depan, apakah masih seperti ini atau makin gelap gulita, apa jadinya bangsa kita, apa jadinya kabinet merah putih, dan apa jadinya Presiden Prabowo Subianto. Saya bersama Bang Jimmy Siaan dan Ki Fajar Kusumo untuk membicarakan situasi yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Tetap di Logika Bicara. Sebelum kita ngobrol, kayaknya enak Bang kalau kita ngopi Bang ya. Kita ngopi ya Jar. Sahabat Logika, hari ini kita akan pesan kopi di Cafe Logika Coffee. Cafe Logika Coffee ini ada di lokasi ini, di tempat kita merekam acara YouTube Logika Bicara. Oke, kita pesan buat Bang Jimmy, Fajar, dan tentunya saya sendiri. Oke, kita pesan dulu. Kalau ngomong nggak ngopi, rasanya kurang jos gitu ya. Ki Fajar Kusumo. Oke, ini apa nih? Americano, siap. Saya pesan kopi susu gula aren. Oke, langsung saja sahabat logika, sambil menunggu kopi disediakan oleh Logika Kopi, kafe yang ada di tempat kita ngonten ini. Sahabat logika, kita akan dengarkan analisa dari Bang Jimmy maupun Ki Fajar Kusumo soal situasi nasional terakhir ini yang menurut saya makin meresahkan, makin gelap gulita, makin gak jelas arah kemana bangsa kita dibawa.
Pertama saya mungkin kalau kemarin-kemarin ke Bang Jimmy, saya mau ke Ki Fajar Kusumo, karena Bang Jimmy mungkin nanti akan bisa menjelaskan dari sisi ekonomi politik maupun keamanan. Kalau Ki Fajar Kusumo ini biasanya bisa membuka perdebatan sengit nih dengan Bang Jimmy. Kalau ada lagi nanti teman-teman yang mau ngonten, entah itu Bowo atau Eko, bisa lebih menarik. Silakan Ki Fajar. Ya kita mulai dari kita melihat secara menyeluruh situasi di alam semesta. Kita ini situasi saat ini situasi yang benar-benar gelap. Anomi, tidak jelas mana kawan, mana lawan. Ekonomi menjadi sulit. Inflasi naik, barang-barang naik. Sementara penghasilan semakin sulit bagi masyarakat. Pengangguran banyak. Pengangguran banyak. Tapi yang kaya makin kaya juga ada. Iya, banyak. Cuman kecil. Oh, kecil ya? Ya kecil. Itu Cuman berapa segelintir persen? orang. Segelintir orang aja. Iya. Nggak lebih dari 5% dari seluruh yang ada. Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan itu menjadi suatu hal yang mutlak harus ada. Kepemimpinan. Karena diharapkan dia bisa menjadi penerang, menjadi leader, menjadi orang yang bisa menunjukkan jalan. Kemana ini pedoman itu harus diberikan. Sementara pertanyaan kita, apakah kita masih punya pemimpin? Punya dong. Saya masih meragukan hal itu. Ngeri. Karena Kali, Bang. perbedaan antara pemimpin dengan penguasa. Kalau pemimpin itu adalah sesuatu yang diminta oleh rakyat, diakui dan disahkan oleh rakyat, dipercaya. Ada komunikasi, ada satu jiwa, satu rasa menuju kebersamaan. Nah, kalau penguasa adalah mereka yang direkayasa sebagaimana caranya, bahwa dia adalah mengakumulasikan kekuatan dan kekuasaan pada satu titik. Nah, sekarang ini problemnya penguasa itu tidak yang Maha Esa lagi, tidak satu lagi. Ada beberapa orang yang ingin menjadi penguasa. Ada yang mantan, ada yang sekarang sedang jadi. Ini semua lewat rekayasa sistem yang modern atas nama demokrasi. Sementara demokrasi yang ada, demokrasi yang mana ini? Ini partai ada, tapi partai apakah mewakili rakyat? Apakah partai melakukan pendidikan politik pada rakyat? Apakah memberikan penerangan pada rakyat? Ini pertanyaan. Partai hanya berlaku untuk kelompoknya sendiri, golongannya sendiri. Gak menyentuh dunia rakyat. Menurut banyak orang seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti ini, mereka melakukan pemilihan terhadap penguasa. Saat ini yang harus jadi penguasa siapa? Siapa yang harus dipilih? Rakyat harus memilih. Rakyat untuk melakukan pemilihan pun tidak punya hak memilih pemimpinnya. Tapi dia memilih orang yang sudah dipilih. Jadi orang yang sudah dipilih ini 3 orang atau 4 orang atau 5 orang mungkin yang dipilih oleh partai-partai, dan kita wajib untuk memilih salah satu. Kenapa harus dari salah satu itu? Yang memilihkan aja orang yang kita tidak jelas. Kenapa kita harus bertanya bahwa yang dipilih ini bisa kita menjadi pemimpin kita? Nah, ini problem utama. Demokrasi harus dilakukan kritik terus-menerus. Dan saat ini partai sudah tidak jelas apakah partai atau perusahaan terbatas. Karena udah menjadi grup-grup aja, grup-grup tertentu aja. Dan mekanisme demokrasi dan segala macam itu hanya tata cara. Yang segala sesuatu itu bisa diatur.
Ya, apakah itu ciri khas Indonesia? Semua bisa diatur. Oke. Sebagaimana judul film Dono. Dono Kasino Indro. Semua itu bisa diatur. Iya. Lah kalau lawak ini dalam dunia wayang kan disebut goro-goro. Kalau Iya. ada istilah goro-goro itu bukan kekacauan. Goro-goro itu ketika para punokawan mulai muncul berbicara situasi politik. Nah, situasi politik itu harusnya negarawan, para satria Yang ngomong. yang ngomong. Tapi ini Punokawan. punokawan, pelawak-pelawak. Iya. Nah, ini goro-goro dan goro-goro yang ada dalam dunia wayang itu sekarang sudah dimunculkan dalam dunia nyata. Oh, Ini goro-goro. Semua yang muncul pelawak semua, nggak jelas ini. Siapa yang jadi pemimpin kita? Satrianya mana? Negarawannya mana? Nah, di sini pertanyaan banyak orang. Kalaupun pemimpin, dia harus bisa memberikan tetesan cahaya penerangan. Cahaya ketentraman. Bahwa hidup masih ada harapan. Jangan kita berharap sendiri. Itu agak susah itu kita berharap sendiri. Nah, itulah fungsi kepemimpinan. Nah, apakah Presiden Republik Indonesia saat ini bisa menjadi pemimpin? Harapan rakyat. Yang diharapkan oleh banyak pemilihnya. Iya. Atau ya dia akan hilang dalam kegelapan juga. Wih, dalam. Nah, ini pertanyaan yang harus dijawab oleh semua rakyat. Karena negara ini merdeka, berdaulat adalah atas dasar kontrak pada rakyat. Betul. Karena itu atas nama rakyat Indonesia Soekarno-Hatta memerdekakan, bukan atas nama Soekarno-Hattanya sendiri. Iya. Tapi atas nama atas nama rakyat Indonesia, Soekarno-Hatta ditunjuk untuk memerdekakan. Iya. Nah, garis demarkasi kemerdekaan itu menjadi tidak jelas. Era dulu, kemerdekaan, homeless. Orang nggak punya rumah itu terbatas sekali, sedikit sekali. Kalaupun nggak ada, dia nggak punya rumah, dia bisa datang ke kepala desanya, camatnya, saya minta tanah, diberikan tanah kecil untuk dijadikan tempat tinggal, diberikan garapan, sawah atau kebun. Nah, sekarang orang yang tidak punya rumah, tidak punya tanah, tidak punya garapan, pengangguran, jumlahnya jutaan. Nggak 1-2 lagi, jutaan. Nah, ini problem besar ini bagi bangsa ini. Apakah dengan adanya kemerdekaan itu berarti kita masuk dunia baru, yaitu zaman lain? Padahal harusnya kemerdekaan ini kan memberi ruang untuk berkarya, untuk bertindak, untuk melakukan hal-hal yang di atas menuju ke arah ketentraman, kesejahteraan. Nah, ini semakin jauh kayaknya daripada panggang ini. Susah panggang ya. Susah kita mencapai ke sana. Nah, ini adalah 6 bulan Prabowo berkuasa. Sebelum dia dilantik, kita dengar dia membentuk tim transisi, menyusun program, menyiapkan second kabinet. Kabinet yang ahlinya, yang menguasai bidangnya, yang profesional. Begitu dilantik, yang muncul adalah punakawan. Mengulangi era tahun 60-an akhir. Kabinet 1000 menteri. 100 menteri. Beda 1-0 aja. Udah jadi 1000 menteri. Iya. Nah, apa yang bisa diharapkan dengan kabinet 100 menteri? Dengan profesionalismenya apa? Apa yang bisa diharapkan dikerjakan oleh 100 menteri ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Dan ternyata benar. Makin 6 bulan kejadian, makin tidak jelas ini negara ke arah mana. Apakah ada negara ini? Apakah memberikan perlindungan? Apakah memberikan
ketenangan? Apakah memberikan harapan untuk masa depan? Malah ada sebagian kecil, ada sebagian lah, nggak boleh dibilang kecil atau besar. Sebagian masyarakat bilang, udah kabur aja ke luar negeri. Ya, itu pernyataan yang bagus. Tapi problemnya di luar negeri, apakah harapannya juga lebih bagus? Iya. Belum tentu juga. Situasi di luar negeri juga situasi gelap semua. Tapi itu ungkapan putus asa pasti ya. Ya, keputusasaan yang berada di dalam ini udah begitu parah. Dan pengetahuan mereka tentang luar negeri juga ternyata nggak bagus juga, sehingga mereka berpikir udah kabur aja. Yang penting kabur. Yang penting kabur aja. Perkara kabur menuju ke jurang atau kemana ya kita nggak tahu itu. Nah, kita berkumpul di sini itu untuk mempertanyakan lagi, memperjelas lagi. Apa cita-cita Founding Fathers? Apa cita-cita bangsa ini? Apa harapan presiden yang sudah ada saat ini? Kalau kita melihat situasi kekacauan ini, di mana tidak ada kepemimpinan, yaitu seperti bebek tanpa arah, akan cerai-berai. Nah, di sini marilah kita berpikir dan mengurungkan sedikit pikiran kita bersama-sama. Mau dibawa kemana? Quo vadis. Apakah kita perlu punya pemimpin? Apakah tidak? Apakah perlu ditindaklanjuti situasi yang sudah kacau dan tanpa penyelesaian ini berlarut-larut? Ini situasi sudah mendesak. Nafas sudah di dada, sudah di leher nafas. Ngeri. Jadi orang udah mau tenggelam aja ini. Iya. Kalau mesti ada yang nolongin ini, ada pelampung ini. Nah, dari situ fungsi pemimpin harus memberi, mana yang pelampung harus diberi, mana yang harus mereka yang membantu untuk yang tidak bisa berenang diajak berenang atau diarung untuk mengarungi. Kalau tidak ya saya tidak tahu. Kalau terjadi kejadian seperti 98 ini jauh lebih parah karena kita tidak punya batu pijakan. 98 komoditi kita masih bagus. Ada sumber-sumber uang di rakyat masih bagus. Sekarang sumber daya itu udah menipis terus-menerus dan tabungannya udah ada yang nggak ada, udah sebagian udah bilang nggak ada tabungan lagi, udah selesai, udah harapan kita. Nah, ini udah harus ada tindak lanjutnya. Ya. Bagaimana? Ngeri Bang ya? Saya nggak melihat yang ngeri-ngeri. Oh iya, asik. Saya mau melihat yang terang-terang aja. Oke, siap. Itu kita kalau lihat nasihat Ibu Kartini itu. Oh ya, hari ini Bang? Iya, hari ini. Itu kita ngonten. Habis gelap, terbitlah terang. Terbitlah terang. Jadi saya mau melihat Indonesia sebagai optimisme. Ya. Kita memasuki sebentar lagi ya, 80 tahun kemerdekaan. Itu sebuah bangsa untuk melampaui 80 tahun itu tidak mudah. Ya, udah luar biasa ya. Udah luar biasa. Itu sebagai catatan. Yang kedua, pemerintahan Prabowo Gibran ini baru 6 bulan. Dan janji daripada presiden dan perkataannya harus dievaluasi setelah 6 bulan. Apa yang membuat kita optimis dalam 6 bulan ke depan ini atau 6 bulan sebelumnya? Kalau 6 bulan sebelumnya itu adalah satu, memang kalau ekonomi secara makro itu boleh dibilang masih positif. Secara makro dalam pengertian poin-poin yang kita sebut sebagai, katakanlah, apa yang harus dicapai. Kayak satu gini,
Devisa itu 157 miliar. Itu juga sesuatu yang luar biasa. Walaupun sekarang trennya kemungkinan growth kita akan turun karena melihat situasi eksternal itu jadi 4%. Nah ini cukup riskan untuk ke depan ya. Tetapi sebelumnya memang 5%. Ya. Itu yang baik. Dan kita juga melihat optimisme 20 tahun, 2 dekade kita nih growth-nya itu 5%. Ya. Jadi kita jangan melihat selalu melihat hal-hal yang negatif. Harus melihat realitas bahwa kita sudah melampaui 2 dekade dengan growth 5%. Nah, tetapi masalahnya adalah di distribusi. Apakah masyarakat itu terbagi secara kualitas, jadi tidak hanya secara kuantitas. Karena kualitas itu artinya soal pendidikan, soal kesehatan. Nah, itu yang mesti dilihat setelah 20 tahun ini. Dan kita tadi dikatakan mengenal tahun 98. Tahun 98 itu juga menjelaskan kepada kita ada hal yang positif, yaitu terjadinya growth 5% ini kerja daripada reformasi itu sendiri. Walaupun satu reformasi di bidang ekonomi sudah menuju hal yang positif, reformasi di bidang politik memang sangat negatif. Jadi sebagai institusi, yaitu harus ada reformasi politik. Karena institusinya sudah boleh dikatakan menjadi personal, bukan menjadi lembaga lagi. Itu yang terjadi sama kita pada hari ini. Bahwa DPR, MPR itu adalah soal pemilu, itu adalah soal personal. Belum menjadi hal yang institusi. Padahal demokrasi itu adalah institusi. Demokrasi itu adalah keputusan institusi. Ya. Jadi kalau mau dikatakan apa yang perlu ke depan, harus setiap keputusan politik, ya kan, harus melalui kelembagaan dan proses demi proses, termasuk hukum. Jangan tiba-tiba muncul RUU TNI, jangan tiba-tiba muncul RUU politik. Kita nggak tahu kiprahnya siapa ya nih tiba-tiba diputuskan. Nah inilah menurut saya apa yang terjadi, demokrasi dilupakan. Dari huruf D menjadi besar, menjadi D kecil. Jadi demokrasi kita ini masih memakai huruf kecil. Masih dikucilkan. Demokrasi masih dikucilkan, terkadang dikriminalkan. Itu yang terjadi sekarang. Kenapa? Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di tengah ini. Tadi saya memuji reformasi, 98. Tetapi yang negatif dari reformasi 98 adalah bahwa hasil yang dicapai di bidang hukum sangat-sangat negatif. Buktinya korupsi semakin lama semakin besar. Dari mulai korupsi 1 miliar, sekarang sudah menjadi korupsi triliun. Dan sebentar lagi mungkin korupsi ini ya dikatakan mungkin jangan-jangan 30 atau 50% dari APBN. Nah, jadi kita membutuhkan satu institusi, satu reformasi yang memang harus membentuk suasana demokrasi yang huruf D besar. Oke. Nah, ini yang terjadi. Karena itu ini tidak mudah dan perjalanan 80 tahun kita masih harus melampaui banyak-banyak hal yang sangat menyakitkan untuk rakyat. Rakyat kita ini tersakiti, cuman mereka silent. Mereka tidak bisa berbicara. Makanya kalau secara ini suka disebut sebagai silent majority.
Jadi mereka ini adalah ya dilupakan setelah pemilu. Mereka dilembagakan di DPR, tapi di DPR dipersonalkan lagi kembali, dimentahkan. Ini yang terjadi. Jadi kalaupun ada, kayak katakanlah sekarang, pertemuan terakhir, Presiden Prabowo dengan Megawati. Demikian juga dengan kritik PKS soal 2 matahari. Dan ini pada akhirnya PKS dan PDIP masuk ke dalam koalisi gendut. Koalisi partai gendut. Nah inilah terjadi sekarang. Jadi sekarang bablas. Tidak ada lagi, katakanlah, yang kita inginkan. Bahwa harus ada check and recheck. Itu udah, menurut saya, tidak akan terjadi. 6 bulan ke depan tidak ada lagi check and recheck. Tidak ada lagi proses pembuatan undang-undang 6 bulan ke depan. Ini udah tinggal ketok dan tinggal bagi-bagi amplop. Iya kan? Ongkos terima kasih. Nah, ini rasanya tadi dikatakan kita perlu kepemimpinan. Nah, kepemimpinan itu harus melihat hal-hal yang terjadi 6 bulan yang lalu dan hal-hal yang akan terjadi di 6 bulan ke depan. Mereka harus memiliki, katakanlah, hati nurani, harus memiliki pemikiran jauh ke depan. Nah, itu kita selalu sebut sebagai orang yang kaum intelektual. Nah, kalau kita bicara politik, ya ini model yang terjadi sekarang itu sudah mantan, masih mau nyambung. Nah, ini yang atau presiden kebablasan itu yang namanya Jokowi. Yang udah musinya selesai, purna tugas, membuat aturan, membuat cawe-cawe, membuat planning, ya. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan, troublemakers. Jadi mantan ini menjadi troublemaker. Dan ini dulu disebut sebagai monster politik. Dan ini katanya belajarnya dari presiden sekarang. Tapi kalau ditanya presiden, saya belajarnya dari Pak Jokowi. Jadi mudah-mudahan presiden sekarang ini tidak tertular oleh presiden sebelumnya. Karena ini udah menjadi penyakit. Inilah disebut sebagai penyakit social enemy. Karena dia sudah mantan dan sudah selesai bertugas, masih melanjutkan. Dan ini penyimpangan. Artinya sudah tidak memiliki etika, penghormatan terhadap presiden yang sekarang. Jadi kesimpulan saya, ke depan, banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Karena ternyata 6 bulan sebelum ini, banyak kelemahan. Tadi satu di bidang komunikasi, ya kan? Kedua, reformasi struktural di bidang ekonomi. Ketiga, reformasi institusi di bidang politik harus dilaksanakan. Tapi kalau teorinya sih sudah dibuat, tertulis di Astacita itu. Tapi implementasinya tidak dijalankan. Ada reformasi hukum, reformasi politik, ada anti korupsi, ada, ya kan? Yang nggak ada anti judi di Astacita itu. Anti judol. Anti judol dan anti pinjol. Nah, Bang, ini sebenarnya ada satu cerita menarik. Kalau misalnya tadi Ki Fajar bilang bahwa ini sebenarnya demokrasi yang nggak bisa dibilang demokrasi lagi karena bukan dari rakyat untuk rakyat gitu kan. Diamini oleh Bang Jimmy. Jadi demokrasinya itu tadinya untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat, ternyata jadi personal. Harusnya institusi DPR itu mewakili rakyat. Tahu bagaimana kebutuhan rakyat. Tapi problemnya adalah DPR sendiri tidak pernah tahu kebutuhan rakyat, justru malah memenuhi kebutuhan diri sendiri. Betul kan? Lalu
soal komunikasi. Dalam demokrasi tentunya adalah ada komunikasi yang baik. Seorang pemimpin tentunya adalah bisa berkomunikasi yang baik dengan masyarakat pemilihnya. Karena apa? Karena presiden itu adalah mewakili publik, mewakili masyarakat Indonesia. Kalau presidennya tidak bisa mewakili masyarakat Indonesia, berarti jauh api daripada panggang. Atau misalnya presiden ini berarti bukan presidennya masyarakat Indonesia karena tidak bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang yang punya leadership kepada yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Lagi-lagi tidak ada komunikasi yang baik dengan masyarakat, dikit-dikit masyarakat selalu disalahkan, ya kan? Justru orang-orang yang salah justru dibenarkan. Masyarakat yang dulu kata Fajar bahwa dulu orang bisa dikasih lahan, sekarang justru lahan masyarakat yang diambil sama penguasa dengan alasan apa? Proyek strategis nasional. Ini kan kebalik. Dunia ini udah kebalik, Indonesia udah kebalik, demokrasinya sudah terbalik, komunikasi, transparansinya sudah dipertanyakan, sehingga akhirnya Indonesia gelap gulita. Solusi Bang Jimmy dan Fajar sendiri butuh pemimpin yang terang, atau yang bisa membawa lentera lampu yang bisa menerangi Indonesia yang saat ini gelap. Mesti belajar dari Ibu Kartini itu. Nah, problemnya apakah hari ini kita memperingati Hari Kartini, seorang perempuan yang bisa merubah Indonesia yang saat itu gelap menjadi terang, tentunya sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita, artinya emansipasi wanita. Kalau kita terjemahkan di situasi saat ini, bukan karena wanitanya, tapi seorang pemimpinnya. Kalau karena wanitanya takutnya Megawati lagi memimpin gitu kan, itu kan bukan solusi. Tapi kita sudah punya pemimpin yaitu Prabowo Subianto. Apakah kita yakin Prabowo Subianto membawa penerangan di saat Indonesia sedang gelap gulita? Itu yang jadi pertanyaan kita semua, sahabat logika. Karena biar bagaimanapun saat ini kita masih mempercayai Presiden Prabowo bisa membawa Indonesia ke arah yang lebih terang. Asalkan gimana Ki Fajar? Ya syaratnya dia harus kembali pada jati dirinya. Yang pertama itu, selama dia berada dalam kesadaran penuh, kembali pada jati dirinya. Ya ternyata yang dibutuhkan masyarakat itu adalah jagaan kabinet, bukan kabinet titipan, bukan konsolidasi politik. Nah ini yang harus diperhatikan oleh Bapak Prabowo. Kalau Bang Jimmy bilang itu personal, jadi menteri dipilih akhirnya jadi personal. Bagaimana bisa bikin dia untung sendiri? Padahal harusnya jangan profesional yang mewakili institusi untuk kemakmuran rakyatnya, gitu ya, Ki Fajar ya? Ya semuanya, artinya di sini adalah kabinet. Terus ada lagi adalah DPR tadi. DPR itu bukan suara dari kepala parpol, ketua parpol, tapi DPR itu harus mewakili rakyat. Nah sekarang kan DPR itu adalah corong daripada parpol. Ketua parpol yang menjadi bahwa untuk menjawab apapun tergantung telepon dari ketua parpol. Lah itu kan fungsi rakyatnya di mana itu loh. Itu problem-problem itu yang harus menjadi catatan kita semua. Apakah ini harus kita sikapi atau kita cermati ini untuk saat ini kita biarkan, kita menunggu progresnya. Tapi kalau tidak ada progresnya bagaimana? Nah, ini problem-problem ini yang harus mulai dibicarakan lagi dan harus mulai kita sikapi. Kita berikan garis batas kesabaran rakyat itu sampai mana. Nggak mungkin menunggu terlalu lama kok ini. Apakah 6 bulan ke depan akan menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk? Itu tergantung dari presiden. Apakah presiden mau kembali kepada jati dirinya atau membiarkan dia kesurupan dengan kekuatan-kekuatan masa lalu? Ya itu walahu alam. Karena selama presiden tidak bersedia menjadi jati dirinya, itu semacam kayak cancer itu, menggerogoti dirinya terus-menerus.
dan membusuk. Nah, ketika itu terjadi, ya batas rakyat sampai kapan bertahan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Berarti dia tidak mampu untuk berkomunikasi, tidak mampu mendengar suara rakyat. Wah, itu bisa meledak suasananya. Dan yang saya khawatirkan, kalau di era 98, semua pihak masih bisa menahan diri. Apapun, Soeharto pada saat itu menahan diri dengan mundur. Legowo ya. Iya, kalau dia melawan ya Chaos. Habis-habisan. ya berdarah-darah. Iya. Dan itu saya nggak tahu ini nanti gimana. Kalau ini kira-kira ada legowo atau malah berubah, Pak? Syaratnya harus kembali pada jati diri. Harus kembali pada dirinya sendiri. Percaya diri ya? Percaya diri. Tidak percaya dengan bisikan-bisikan gaib yang tidak jelas. Nah, bisikan gaib dari masa lalu itu kan masa lalu ya masa lalu. Iya, ruqyah dulu biar nggak kesurupan. Seperti lagunya Indul, masa lalu ya udahlah masa lalu. Iya. Ya, masa sekarang apa gitu loh. Yang perlu dilakukan adalah masa sekarang dilihat dan dijalani. Dan itu kebutuhan mendesak. Karena situasi masyarakat ini sedang dalam titik yang agak mengkhawatirkan. Harus dilakukan tindakan-tindakan. Korupsi udah berlebihan. Ya, tadi Bang Jimmy sampai triliunan ya. Bahkan jangan-jangan sampai 50% APBN. Iya, jangan-jangan. Saya kira gini ya, Mas ya. Ini banyak poin-poin ke depan yang memang cukup riskan dan sensitif. Karena kalau kita lihat keluar, dalam hal ini ke Amerika, gangguan situasi ini agak berat. Karena ini adalah sebuah perang yang berbeda dengan perang konvensional. Ini kan udah perang ekonomi sekarang. Nah, ini juga dalam 6 bulan ke depan, apakah ini bisa stabil? Nah, Indonesia sudah bersikap melaksanakan diplomasi cerdas, ingin berdialog. Kalau Indonesia case-nya kan soal 350 miliar rupiah. Mungkin dengan membeli triliun, dengan membeli 300 triliun BBM, nah ini mungkin selesai. Tetapi kita tahu bahwa Amerika itu tidak akan berhenti di situ. Jadi jangan berpikir sederhana sekali bahwa dengan kita membeli BBM 300 itu sudah selesai. Itu baru satu sisi, belum sisi yang lain. Karena Amerika ini tahu apa yang terjadi di Indonesia soal pajak dan permainannya, soal korupsi dan permainannya. Katakanlah yang paling kecil saja soal pemalsuan produk itu di Mangga 2 yang dijual belikan, Amerika tahu kok. Jadi kita ini, ya mohon maaf, jangan pikir kita ini seolah-olah bisa menutupi kebobrokan diri kita itu. Dan ini mesti diselesaikan. Bahwa diri kita bobrok, ya kan, terjadi manipulasi, terjadi penyelundupan, terjadi korupsi. Itu harus dan wajib diselesaikan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Artinya Prabowo PR-nya berat banget. Wah, berat. Itu saya kira untuk kabinet, ini kabinet 100 ini kan saya sebut sebagai, kalau dulu disebut kabinet gotong royong ini. Zaman Soekarno. Karena jumlahnya 100. Zaman Soekarno ini namanya kabinet gotong royong. Sekarang namanya kabinet merah putih. Dulu disebut juga kabinet 100 menteri. Mirip nih. Nah, makanya saya kok jadi
mirip-mirip zaman Soekarno nih. Iya. Aneh. Dan saya juga menyebut ini kalau di tentara ini satu batalion. Kabinet 1 batalion. Satu batalion. Nah, itu satu poin. Poin kedua yang kita lihat lagi, ke depan ini, maksudnya ke dalam diri kita sendiri, sangat-sangat menurut saya lamban dalam bekerja, produktivitas, efisiensi sangat-sangat negatif. Jadi tidak ada kemauan, tidak ada satu sikap keras terhadap produktivitas, terhadap efisiensi. Kita ini di dalam itu, dalam diri kita ini, di dalam negeri Indonesia itu berleha-leha. Semuanya serba santai. Tidak ada progres. Sepertinya kita hopeless sebenarnya. Cuma di balik ketidakada harapannya nasib bangsa ini sebenarnya harusnya Prabowo sebagai presiden tampil sebagai satria, betul ya? Karena pemimpin itu harus satria, bukan punakawan gitu ya. Iya. Supaya nggak goro-goro. Nggak boleh lawak, nggak Iya, boleh lawaan nggak boleh aja. lawak. Dia harus melakukan kerja keras. Dan kerja keras sebagai satria untuk melaksanakan kenegarawan. Dia harus berpacu dengan waktu dalam 6 bulan ini. Kalau dia tidak kerja keras, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang jelas, terukur, dan progresnya ada, maka dia akan melawan gerakan rakyat yang mengorganisir diri. Dan itu lawan besar. Karena di Indonesia ini nggak ada oposisi. Semua partai itu udah jadi perusahaan-perusahaan terbatas. Semua udah. Yang oposisi adalah rakyat jadinya ya? Oposisinya adalah rakyat. Individu-individu yang bebas dan mahasiswa, generasi muda. Jadi kalau dulu ya mahasiswa. Ada buku itu namanya Soekarno kan, di bawah bendera revolusi. Nah, tahun 98 tuh di bawah bendera reformasi. Iya. Nah, sekarang kita, iya kan, di bawah bendera siapa? Apakah revolusi sebagai satu pilihan yang akan terjadi? Apakah reformasi lagi? Reformasi jilid 2 yang akan terjadi? Nah ini, kalau Soekarno kan habis kan? Yang melawannya adalah pada saat itu Pak Harto. Ya kan? Terus kemudian Angkatan 66. Kan kira-kira gitu. Nah, Pak Harto juga gitu. Habis oleh Angkat 98. Ya kan? Nah, nanti ini penguasa berikutnya ya berhadapanlah dengan sejarah. Karena pemimpin itu modalnya cuma spirit aja kok. Kita merdeka juga karena modal spirit aja, nggak ada soal yang lain. Kalau dari materi, istilah-istilah bambu runcing, istilah bedil itu nggak ada. Kita yang ada adalah kecerdasan, kita adalah semangat, itu yang membuat kita bisa merdeka. Ditambah diplomasi yang baik. Dan itu hanya dilakukan oleh kaum terdidik. Bukan oleh kaum di luar yang tidak terdidik. Kalau rakyat ini, dia akan mengikuti kemauan, keinginan daripada kaum terdidik. Karena dia tahu bahwa ini akan membawa kepada kebangkitan. Nah, kalau kita tidak memakai kaum terdidik, maka yang akan ada adalah kehancuran. Sahabat Logika, Presiden Prabowo saat, kalau tidak salah 2019, saat itu beliau sedang ikut kontestasi Pilpres. Beliau berpasangan dengan Sandiaga Uno. Mengutip tadi kata Bang Jimmy soal bahwa Prabowo pernah dalam orasinya pernah bilang bahwa apabila Indonesia masih kondisinya masih dipimpin orang yang seperti ini, saat itu orang seperti ini adalah diarahkan ke Jokowi. Indonesia akan hancur, akan punah tahun 2030. Artinya itu adalah 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan yang bisa saja
embrionya, kalau memang itu akan hancur, embrionya berarti tahun-tahun ini ya, benar ya? Ya. Berarti dia harus membuktikan bahwa sebagai seorang patriot, kalau kita dulu pernah ngobrol, Prabowo itu adalah patriot. Prabowo itu adalah seorang satria, ya kan? Dan Ya. harus ada satu matahari tunggal. Yes. Kalau mau terang kan, Mas? Iya. Kalau mau Iya. terang, kalau dua matahari terlalu panas, terbakar. Iya, yang terjadi adalah konflik, Kalau Bukan mataharinya satu matahari anget, Bang. anget. Dah. Penuh Itu kehangatan, kekeluargaan, nyaman gitu Iya. kan. Jadi mataharinya harus satu aja. Sementara matahari-matahari yang lain udah tutup, Bang. Iya. Banyak yang tutup matahari. Masa Betul. matahari ini banyak ya? Ijar ya? Gimana? Ya, situasinya memang sekarang kita tidak bisa memilih jalan revolusi atau reformasi. Yang bisa menentukan adalah elit yang sekarang ini sedang berkuasa. Apakah mereka mau memperbaiki diri? Apakah mereka mau bekerja keras untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk masa depan bangsa? Atau mereka memang menginginkan terjadinya perlawanan? Nah, kalau terjadinya perlawanan ini ya oposisi memang nggak ada. Tapi rakyat itu bisa menjadi oposisi. Ya. Sekaligus menjadi kekuatan yang bisa bergulir seperti butiran salju yang membesar, yang mengorganisir diri terus-menerus dan akhirnya menjadi perlawanan yang keras. Nah, itu yang harus dihentikan. Dihentikan adalah bekerjalah serius tentang masa depan ini. Oke. Artinya 6 bulan awal kita sudah bicarakan ya, sahabat logika. Kalau kita memakai logika sebagai warga bangsa, rakyat Indonesia, kita berharap Indonesia baik-baik saja, kembali ke slogan zaman dulu, gemah ripah loh jinawi, yang dimana kita sejahtera, kita punya alam yang subur, sumber daya yang makmur dan lain sebagainya. Indonesia masyarakatnya tidak kekurangan, rakyat miskin tidak seperti sekarang yang sangat besar. Bahkan tadi Bang Jimmy bilang 10 juta masyarakat menengah udah mulai turun derajatnya menjadi masyarakat golongan miskin. Ini kan artinya berapa arah secara ekonomi. Butuh pemimpin yang bisa membuat kita keluar dari masalah ekonomi. Lalu masalah politik. Kita juga butuh pemimpin yang memahami arti demokrasi. Dia seorang pemimpin, dia juga harus berwibawa di semua sisi institusi politik. Jangan lagi dia seperti tidak punya wibawa karena ada matahari lain atau ada sosok pemimpin dalam tanda kutip yang lebih dihargai, lebih berwibawa dibanding pemimpin yang sebenarnya. Dan stabilitas. Kalau ini tidak dijaga oleh seorang pemimpin yang punya jiwa nasionalis, patriotisme, leadership yang baik, stabilitas bakal tercederai. Tidak adanya oposisi justru akan melahirkan oposisi lain. Oposisi yang harusnya adalah tanggung jawab partai politik, nanti tanggung jawabnya akan diambil alih oleh rakyat, dan ini justru malah lebih berbahaya. Satu kata penutup dari Bang Jimmy dan Ki Fajar nih. 6 bulan ke depan, tadi kita juga sudah berpesan kepada Presiden Prabowo, jadilah pemimpin yang tidak disaingi oleh orang lain. Pemimpin satu ya Bang ya, nggak ada pilot 2. Kopilot itu bukan pilot ya kan, cuma bantu. Nggak ada masinis 2, nggak ada ketua kelas 2, nggak ada pemimpin 2. Karena kalau pemimpin 2, nanti pasti akan bingung masyarakat, orang akan bingung mana pemimpin yang harus diikuti. Ke depan harus bagaimana, dan kemudian masyarakat ini butuh pemimpin yang bisa berkomunikasi. Jangan dikit-dikit sudah dibilang, siapa yang bilang Indonesia gelap? Berurusan sama saya. Ini kayaknya kalau udah bertentangan, berlainan dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah, itu adalah musuh pemerintah. Kalau udah musuh pemerintah, diancam.
diancam tidak represif tapi dikirimin kepala babi, dikirimin apa tikus ya waktu itu ya. Artinya bangkai tikus ini kan sistem komunikasi yang tidak baik dari seorang pemimpin kepada masyarakatnya. Pemimpin harus mewakili, harus sabar, harus bisa menerima, mendengarkan keluhan rakyat. Lalu transparan. Jangan tiba-tiba dibuat aturan ini, tiba-tiba keluar aturan ini. Kemarin RUU TNI jadi Undang-Undang TNI secara tiba-tiba. Besok kita nggak tahu RUU Polri apakah seperti itu. Ya jangan sampai ya. Jangan sampai. RUU KUHP juga ternyata juga gitu. Iya. Artinya transparansi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang bisa membuat bahwa pemerintah tuh akhirnya di mata masyarakat dipercaya, malah justru dicederai sendiri oleh DPR, partai politik, dan pemerintah. Kata-kata terakhir buat Indonesia 6 bulan ke depan, Bang Jimmy. Nanti biar Ki Fajar biar bisa menerawang. Indonesia itu terbentuk dalam sebuah point namanya Indonesia dalam bayangan, Indonesia dalam mimpi. Nah, sekarang kita akan memasuki 80 tahun. 80 tahun. Bahwa mimpi itu sudah berlalu. Ya kan? Sebuah mimpi apa yang kita inginkan ke depan? Harus kita cantumkan pada saat ini. Jika kita mau terbang, ya kan? Ke dalam satu pembaruan sebagai sebuah bangsa. Tapi kalau kita tidak mau dalam pengertian bermimpi ke depan, seperti kita impian dulu, maka cita-cita kita akan semakin gelap. Karena impian yang kita inginkan adalah Indonesia yang bukan gelap, adalah Indonesia yang terang. Seperti kata Ibu Kartini tadi, bahwa setelah gelap, terbitlah terang. Ki Fajar, monggo. Presiden Prabowo harus berpacu dengan waktu. Apakah dia mau bekerja keras dengan tulus dan keseluruhan jiwa raganya untuk bangsa ini? Atau dia masih mau meneruskan kekuasaan masa lalu yang buram, tidak jelas ini? Dia harus menjadi dirinya sendiri. Karena berkelanjutan itu adalah dari cita-cita founding fathers, bukan dari individu-individu yang tidak jelas ini. Nah, dari founding fathers ini ada cita-cita luhur tentang bangsa Indonesia. Nah, ini yang harus dikerjakan. Kalau tidak, dia akan melawan gerakan rakyat. Individu-individu freedom yang bebas. Dengan tulang punggung gerakan mahasiswa. Itu akan muncul karena meskipun oposisi sudah dibantai dan sudah diselesaikan dengan bagi-bagi rezeki semuanya, tapi masih banyak yang nggak dapat jatah. Rakyat nggak dapat jatahnya. Rakyat nggak dapat haknya. Ini yang harus dipermasalahkan serius oleh Presiden Prabowo. Apakah dia berhasil akan dikenang sebagai pahlawan yang besar yang akan menyelesaikan, yang membawa Indonesia dalam kondisi sulit menahkodai kapal ini dalam ombak badai dan macam-macam, atau dia akan terguling lagi mengulangi kejadian-kejadian masa lalu. Ya semoga saja dia akan sanggup menjadi dirinya. Keluar dari permasalahan. Keluar dari permasalahan. Dia gini dulu. Jokowi itu kan 9. Ya kan? Ini dia 8. Oh ya, 08. Iya. Asta Cita. Asta Cita itu 8 cita-cita. Ya kan? Dari 8 cita-cita ini ya kita banyak berharap. Semoga kalau berhasil, Mas Widi, Asta Cita ini dijalankan per kata, per poin, maka harapan itu dan jawaban itu akan terlaksana dan rakyat akan menikmati
hasil kerja daripada pemerintahan sekarang. Ya. Tapi jika tidak, ya monggo. Kita mau bilang apa? Apakah kita akan menunggu 5 tahun ke depan? Atau adakan pemilu yang dipercepat? Kita nggak tahu, karena banyak suara-suara sekarang yang menjelaskan bahwa akan ada satu perubahan. Dan kita nggak tahu perubahan itu datang dari mana. Dan itu adalah memang perubahan itu akan selalu terjadi. Dan itu adalah sejarah yang berjalan. Nah, bukan sejarah yang bermimpi lagi, tapi dia juga berjalan. Jadi sejarah itu nggak bisa berhenti. Nah, ini yang kita ingin ulangi. Dan memang ada kata-kata, ya kan, yang menjelaskan bahwa sejarah itu akan berulang. Ada juga. Ada sejarah sebagai mimpi, sejarah sebagai cita-cita, ada juga sejarah yang akan berulang. Nah, berulangnya bagaimana nanti kita lihat ke depan. Sahabat Logika, mengutip filsuf Prancis Jean-Paul Sartre, di mana dia bilang bahwa dia curiga terhadap hal-hal yang tidak disampaikan secara terbuka, transparan, komunikasi yang sehat. Karena bila itu terjadi, maka di sanalah sumber segala kekacauan. Sahabat Logika, kalau saja kita menghindar dari kekacauan, menghindar dari chaos, menghindar dari ketidakpercayaan, tentunya seorang satria menurut Ki Fajar bukanlah punakawan. Atau seorang pemimpin menurut Bang Jimmy adalah sosok yang bisa membawa Indonesia dari gelap menjadi terang. Seperti kata Raden Ajeng Kartini yang tanggal 21 April ini sedang diperingati oleh seluruh rakyat Indonesia. Sahabat Logika, pakailah logika, karena kalau nggak pakai logika, kita akan merana melihat situasi di Indonesia ini. Kalau kita pakai logika, kita pasti percaya bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang ksatria, sebagai seorang patriot, seorang leadership yang mau meninggalkan bayang-bayang mantan, ya, atau keluar dari suasana kesurupan kalau kata Ki Fajar, biar nggak kesurupan lagi masa lalu, keluarlah, sadarlah, kembalilah ke jalan yang benar ya, Ki Fajar ya, supaya Indonesia menjadi baik, supaya masyarakat tidak bergejolak. Dan Bang Jimmy bilang sebagai seorang leadership pasti merangkul orang-orang yang profesional, orang-orang yang pintar seperti masa lalu untuk membenahi situasi bangsa Indonesia. Demikian Logika Bicara kali ini bersama Bang Jimmy dan Ki Fajar Kusumo membahas segala sesuatu masalah yang ada di Indonesia. Tetap pakai logika. Salam logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.